Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahfudin Harahap. Di sini saya akan membahas tentang untuk tugas UAS Rancang Bangun Perangkat Lunak. Nah, di sini kita akan membuat sebuah rancangan untuk kasus sebagai berikut. PT Eksis merupakan perusahaan pelayanan publik yang bergerak di bidang air minum. Pada tahun 2020, perusahaan ini ingin membangun sistem informasi keluhan pelanggan. Alur proses penyampaiannya, keluhan akan melewati beberapa tahapan. Awalnya, pelanggan itu mendaftar, login, dan memasukkan keluhan yang mereka berikan ke dalam sistem. Sistem selanjutnya akan mengirim keluhan tersebut ke operator. Operator bertugas untuk melakukan verifikasi dan monitoring keluhan. Dan di setiap keluhan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu oleh operator sebelum masuk ke bagian terkait. Selanjutnya, sistem akan mengirim ke bagian terkait. Bagian terkait menangani keluhan akan mengirim tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah masuk ke bagian mereka. Nah, setelah bagian terkait mengirimkan tindak lanjut dan melakukan update status penanganan keluhan, pelanggan akan mendapatkan notifikasi jika telah ada tindak lanjut dalam akun pelanggan yang bersangkutan. Pelanggan dapat menanggapi tindak lanjut tersebut serta dapat mengirimkan tanggapan mereka. Setiap keluhan yang masuk akan ditindaklanjuti, tercatat dalam laporan keluhan, dan dapat dimonitoring oleh direktur perusahaan. Nah, di sini kita disuruh menentukan bisnis prosesnya. Nah, ini bisnis prosesnya. Nah, bisnis prosesnya ini adalah urut dari pelanggan yang melakukan pendaftaran, mengirim keluhan, lalu keluhan diterima oleh operator dan monitoringnya. Lalu sebelum masuk ke bagian terkait akan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah itu maka keluhannya yang sudah diverifikasi akan masuk ke bagian terkait. Nah, sehingga bagian terkait akan bisa menangani keluhan tersebut, lalu mengirim tindak lanjut dan update status penanganan keluhan yang akan diterima oleh pelanggan. Nah, untuk keluhan yang sudah diverifikasi dan tindak lanjut yang sudah dikirim akan diterima oleh direktur perusahaan juga untuk laporan dan monitoring keluhannya. Nah, untuk pelanggan setelah mendapatkan update tindak lanjut lalu menanggapi tindak lanjut. Nah, ini si pelanggan ini jika ingin menanggapi lagi bisa, maka akan berulang lagi ke operator yang akan verifikasinya. Jika tidak, ini akan selesai. Nah, untuk yang kedua, ini aktor yang terlibat di sini ada pelanggan. Nah, pelanggan ini dapat mengirim keluhan dan juga menanggapi tindak lanjutnya. Nah, ini ada yang kedua, ada operator. Nah, operator ini untuk memonitoring dan juga memverifikasi keluhan pelanggan. Dan ketiga, ada bagian terkait ini untuk menindaklanjuti keluhan yang sudah diverifikasi oleh operator dan menindaklanjuti tanggapan yang masuk. Nah, direktur perusahaan ini untuk dia sebagai pemonitor keluhan dan tindak lanjut yang masuk. Nah, use case diagramnya ini, untuk use case diagramnya ini mempunyai 4 aktor. Nah, di sini yang pertama si pelanggan, operator, direktur perusahaan bagian terkait ini harus wajib melakukan login. Nah, dan semua aktivitas ini wajib login kecuali register. Nah, maka pelanggan ini yang bisa register hanya pelanggan. Nah, maka pelanggan ini bisa register, setelah itu bisa login. Nah, setelah pelanggan login, ini memasukkan keluhan, bisa juga menanggapi tindak lanjut. Nah, operator di sini dia memverifikasi keluhan dan monitoring keluhan. Terus bagian terkait di sini bisa mengirim tindak lanjut dan update status keluhan. Nah, direktur perusahaan di sini bisa memonitoring keluhan. Nah, di sini ada activity diagram. Nah, ini yang registrasi pelanggan ini. Jadi si pelanggan ini mengisi form biodata dengan sistemnya mengecek apakah hal-hal seperti duplikat email ini terjadi. Jika iya, maka jika tidak, maka mendapatkan pesan sukses. Jika ada duplikat, maka
pesan gagal, terus berulang dari mengisi form pendaftaran. Nah, yang login ini dilakukan oleh semua aktor. Lalu si semua aktor ini mengisi form login, lalu sistem akan memvalidasi login. Jika sukses, jika iya, maka si sistem akan mengecek hak aksesnya. Lalu dia akan redirect ke halaman berdasarkan hak aksesnya. Kan ada 4 aktor, nah ini masing-masing memiliki memiliki hak aksesnya masing-masing. Nah, yang jika gagal menampilkan pesan gagal, lalu akan diulang lagi. Nah, ini mengirim keluhan masih dari pelanggan operator dan sistem ini mengisi form, lalu menyampaikan keluhan dan menampilkan keluhan. Lalu si operator ini mendapat monitoring keluhan, Nah, yang verifikasi keluhan ini dilakukan oleh operator. Setelah memonitoring keluhan, sistem akan menampilkan keluhan. Maka verifikasi keluhan dapat dilakukan oleh operator. Setelah itu sistem akan mengupdate status verifikasi keluhan. Nah, ini update-nya jika tidak terverifikasi maka akan selesai. Jika terverifikasi atau lolos verifikasi maka akan mengirimkan notifikasi kepada bidang terkait agar bisa ditindaklanjuti. Nah, ini untuk mengirim tindak lanjut ini dari bidang terkait. Yang pertama mengisi tindak lanjut, maka dia akan bercabang. Yang pertama akan mengirim tindak lanjutnya, dan yang kedua akan mengupdate status tindak lanjut. Nah, ini akan dilakukan oleh sistem lalu menyimpan tindak lanjutnya, dan mengupdate status tindak lanjut. Lalu dia mengirim notifikasi ke pelanggan. Nah, yang ini dari menanggapi tindak lanjut ini dari pelanggan. Nah, ini saat pelanggan mendapatkan tindak lanjut atau sudah dibalas untuk keluhannya, maka pelanggan dapat memilih jika dia merasa masih butuh tanggapan, dia harus mengirim tanggapan dengan cara mengisi tanggapannya. Jika tidak maka akan selesai, berarti keluhan dia terselesaikan. Nah, jika sudah maka sistem akan menyimpan tanggapannya dan mengirim notifikasi pada operator sehingga bisa diverifikasi lagi. Nah, ini untuk keras diagramnya. Sini menggunakan model MVC. Jadi di sini kelasnya berisi modelnya dan controller. Nah, di sini ada kelas user untuk menampung semua model user dan keluhan, untuk menampung keluhannya. Dan tindak lanjut tanggapan. Nah, ini semua berasosiasi dengan kelas message yang berisi pesan tanggal dan ID user yang memberikan. Nah, di sini ada notifikasi juga yang dia berisi mengasosiasi message. Lalu setiap model-model akan mempunyai controller masing-masing. Nah, user mempunyai out controller untuk melakukan autentifikasi. Lalu keluhan controller ini untuk mengontrol keluhan, untuk create, read, update dan sebagainya. Ya, yang keenamnya di sequence diagram. Ini yang register dari pelanggan, mengisi form, lalu register data. Dari form registrasi akan membuka controller register yang berisi data. Lalu si kontrol autentifikasi ini akan mengirim ke user, model user. Dia akan mencari apakah email di database ini, apakah email ini ada yang dimasukkan oleh pelanggan atau tidak. Jika ada maka email ditemukan, maka akan ditampilkan pesan error. Jika email itu tidak ada, maka berarti pelanggan ini emailnya belum terdaftar di database. Jika email yang keluar dari sini itu kosong, maka
akan menyimpan datanya ke database, lalu menampilkan pesan sukses. Nah, ini ada login. Semua aktor ini dilakukan oleh semua aktor, mengisi form, lalu login, email sama menggunakan parameter email dan password. Lalu controller out akan memvalidasi, memanggil function validate user, lalu akan divalidasi di model, memanggil database-nya, dan menghasilkan result. Nah, result ini berisi true or false. Jika dia false, maka dia akan menampilkan pesan error. Jika dia true, maka dia akan redirect ke tampilan masing-masing. Nah, yang ini mengirim keluhan, lalu pelanggan ini mengisi form. Form ini langsung dikirim ke controller keluhan, mengambil function create, lalu mengirim ke model keluhan dengan memanggil function save yang berisi data. Nah, di sini ada langsung memasukkan ke database, lalu akan menampilkan resultnya. Aku menampilkan display sukses. Nah, ini verifikasi keluhan. Nah, si operator pertama-tama ini mengklik keluhannya di view keluhan ini dan akan membuka detail keluhannya. Nah, dengan cara memanggil function read dengan parameter ID di kontrol keluhan, lalu memanggil model keluhan, dan di model ini akan memanggil data sesuai ID-nya. Nah, ini sampai detail keluhannya ditampilkan, maka klik untuk update-nya. Nah, untuk diverifikasi, maka diupdate ID sama datanya, lalu akan mengupdate keluhan dan menampilkan display sukses. Nah, ini hampir sama. Nah, ini untuk interface-nya, rancangan, ini register, login, detail keluhan, bersama keluhan pelanggan, form keluhan pelanggan, monitoring keluhan. Nah, ini untuk monitoring keluhan berupa dashboard. Ini keluhan dan tindak lanjut akan ditampilkan di sini. Nah, ini untuk form tindak lanjut. Untuk bagian terkait akan mengirimkan tindak lanjut seperti ini formnya. Nah, di sini ada user acceptance testing. Nah, di sini akan skenario proses testingnya. Di sini kita mencoba untuk register. Nah, ini deskripsi pengujiannya, ini pendaftaran pelanggan baru. Nah, kasus ujinya ini kita pakai email dummy ya, coba gmail.com. Nah, ini jika sudah dimasukkan semua, maka hasil yang diharapkan ini jika sukses itu menampilkan pesan sukses berupa pop-up. Nah, jika gagal akan menampilkan pesan gagal berupa pop-up. Gagal di sini berarti seperti seperti dijelaskan di activity diagram. Jika emailnya mungkin sudah ada atau passwordnya kurang. Nah, di yang kedua nih login, ada verifikasi login dan berdasarkan hak akses yang diambil dari role yang berisi pelanggan, operator, bagian terkait dengan direktur perusahaan. Nah, di sini untuk kasus ujinya menggunakan input email dan passwordnya. Ini setelah di register tadi langsung kita coba. Nah, ini jika sukses akan redirect ke halaman beranda bagi pelanggan dan halaman dashboard bagi operator, bagian terkait atau direktur perusahaan. Nah, ini jika gagal akan menampilkan pesan gagal pop-up. Ini gagalnya jika password atau email itu tidak cocok gitu. Nah, untuk yang ketiga ini mengajukan keluhan, jadi diajukan oleh pelanggan. Nah, inputnya itu hanya menginputkan pesan keluhan, dan di sini coba keluhan. Nah, jika sukses akan menampilkan pop-up, jika gagal menampilkan pesan gagal berupa pop-up. Ya, mungkin cukup sekian. Jika untuk kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.